semua peraturan dari hasil output, lama pengerjaan, revisi, denda kalau nggak selesai atau denda kalau nggak dibayar itu bakal disepakatin dari awal pakai tanda tangan di atas materai. Gak perlu lama-lama lagi, saya akan menyapa ketiga narasumber kita yang hadir dalam acara Protos kali ini. Saya akan sapa yang pertama ada Tufa Hanifah sebagai Ketua Bengkel Kreasi Arsitektur UI. Selamat siang Tufa. Siang juga Mbak, siang juga semuanya. Selamat siang. Dan kemudian yang kedua di sini ada Abil M. Samuel sebagai Kepala Bidang Kewirausahaan IMA FT UI 2021. Selamat siang, Abil. Selamat siang, Kak. Selamat siang juga semuanya. Selamat siang. Dan yang ketiga, di sini narasumber kita yaitu ada Yasvina Aflawidiarudini sebagai Bendahara Bengkel Kreasi Arsitektur UI. Selamat siang, Yasvina. Ya, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Selamat siang. Baik. Dan saya langsung mulai aja nih. Kira-kira boleh diceritain dulu nggak nih awal terbentuknya Bengkel Kreasi ini seperti apa? Terus siapa sih yang menginisiasi Bengkel Kreasi ini? Silakan. Jadi Bengkel sendiri itu dibuat tahun 2016 dan bukan dosen atau departemen yang ngasih idenya, tapi anak Wirus tahun itu nyari ide untuk nyari dana IMA atau Ikatan Mahasiswa Arsitektur. Dan nemu ide buat bikin bengkel aja karena kita itu kan anak arsitektur yang skillnya banyak di desain dan nge-market. Jadi kenapa nggak dimanfaatin sekaligus belajar dan berkembang juga. Jadi dari awalnya yang cuman proker kewirausahaan, akhirnya jadi lebih independen dan jadi satu organisasi di bawah Wirus. Karena ternyata butuh juga untuk punya ketua dan bidang-bidangnya tersendiri. Dan ternyata bengkel ini lumayan jalan dengan baik, dan bengkel udah ikut kontribusi lumayan banyak keuntungan untuk acara-acara IMA. Jadi sekarang masih menjadi salah satu proker utama Wirus yang punya parameter dan targetnya sendiri. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan lain dari Mbak Ziza, saya pengen sedikit tanya, Wirus itu apa ya, Tufa? Ya, bisa dijelaskan sama Abil sebagai ketua Wirus. Wirus itu kalau di IMA kita kan kewirausahaan tapi panjang, jadi kita singkatannya kita panggilnya Wirus gitu. Oh, oke. Jadi sebetulnya Bengkel Kreasi ini tercetus karena memang khususnya dari Fakultas Arsitektur UI punya concern kalau pada saat acara-acara gimana caranya untuk bisa mendapatkan dana-dana gitu. Jadi akhirnya siswa bikin Bengkel Kreasi ini ya. Iya, begitu kira-kira. Ya, tadi lanjutin, jadi IMA itu himpunan mahasiswa jurusan lembaga yang berada di bawah Departemen Arsitektur yang menaungi dua mahasiswa dari program studi arsitektur dan arsitektur interior di Departemen Arsitektur Universitas Indonesia, di mana IMA FTU ini memiliki tujuan untuk menyediakan ruang bagi mahasiswa arsitektur dan arsitektur interior untuk berkembang, bertumbuh dan belajar, kemudian juga untuk providing services selama pembelajaran mereka di arsitektur UI. Next. Dan kemudian bengkel itu sendiri merupakan jadi di IMA itu ada 12 bidang, di mana salah satu bidangnya itu adalah bidang kewirausahaan, di mana bidang kewirausahaan ini merupakan bidang yang berfungsi untuk mencari sumber pemasukan utama bagi lembaga yaitu IMA sendiri, serta menciptakan iklim kewirausahaan bagi warga Departemen Arsitektur melalui pewadahan minat serta kegiatan warga dalam bidang kewirausahaan. Di mana dalam mencapai tujuan ini, Wirus memiliki 5 program kerja yaitu next. Ada mungkin kalau untuk mahasiswa arsitektur sendiri yang paling kepikiran mungkin untuk berwirausaha itu jualan alat-alat studio atau art supplies gitu. Jadi itu yang paling pertama dilakuin, makanya ada nama proker namanya Bawah Tangga. Jadi Bawah Tangga itu merupakan program kerja yang bertujuan menghasilkan pemasukan bagi lembaga melalui penjualan alat-alat studio. Dan kemudian ada program kerja yang akan kita bahas pada hari ini secara lebih dalam, yaitu Bengkel Arsitektur, di mana Bengkel Arsitektur itu merupakan program kerja yang
program kerja yang menerima pengerjaan karya-karya visual 2D maupun 3D. Kemudian ada juga workshop seni yang menyediakan workshop seni untuk mencari pemasukan juga bagi lembaga dan memenuhi animo seni warga Departemen Arsitektur. Kemudian ada A360 yaitu webinar berbayar untuk persiapan pasca kampus, dan juga ada Archipreneur yang mendorong warga untuk berwirausaha melalui publikasian usaha warga dan juga bazar online usaha warga. Next. Oke. Dan Mungkin kemudian sebentar, saya sedikit kita kasih tanggapan sedikit ya, Bel, gitu. Jadi di Wirus itu banyak, selain bengkel kreasi itu banyak part-part lain ya untuk fasilitasi teman-teman mahasiswa itu mengarahkan lah, dan juga memberikan kayak kesempatan mereka untuk berkreasi dan akhirnya bisa mendapatkan sesuatu di situ ya, gitu ya, Bel? Iya, benar Mas, baik. Oke. Ya, Dan menarik banget tuh ya. ya, dan ini berarti untuk kegiatannya sendiri apakah hanya di kalangan teman-teman UI saja atau memang keluar juga memasar ke teman-teman mahasiswa lainnya atau melibatkan juga masyarakat umumnya seperti itu? Kalau untuk semua program kerja dari kewirausahaan sebenarnya bisa aja dibuka untuk umum. Soalnya kalau untuk workshop seni dan A360 juga banyak mahasiswa arsitektur mungkin dari kampus lain atau bahkan dari umum gitu yang mau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di IMA ini sendiri. Tapi target utamanya tetap menyesuaikan kebutuhan dari masyarakatnya, dari warga Departemen Arsitektur itu sendiri. Oh, oke. Berarti tidak hanya di kalangan teman-teman UI aja, tapi bisa dibuka peluang kerjasama dengan teman-teman universitas lainnya ya? Iya, benar. Oke. Wah, menarik nih. Berarti kalau misalnya mungkin gitu ya di sini Katover karena banyak brand-brand atau produk-produk, kemungkinan mau kerjasama gitu ya, mau sama FT Arsitektur UI, hubungannya kabel dok ya? Bisa Mas. Oke, silakan Bel dilanjutin. Oke, lanjut mungkin. Terus selain dari 5 program kerja itu, kita juga punya 2 kegiatan yang paling terkenal mungkin ya, PO Jakars dan Merch, jadi jualan jaket himpunan jurusan gitu. Dan yang kedua ada Staff Entrepreneurship Program, di mana semua staff dari Wirus itu kita modalin sejumlah uang, dan kita ada juga surat perjanjian untung rugi gitu. Jadi pada akhir kepengurusan mereka udah punya bisnis bareng-bareng gitu. Jadi bukan cuma ngejalanin bisnis dari IMA itu sendiri, tapi harapannya mereka juga belajar entrepreneurship skills gitu secara langsung, yaitu dengan eksekusi bisnis itu sendiri. Oke. Berarti secara nggak langsung Tufa, Yastina, dan Adel di sini juga belajar entrepreneur ya di Wirus ini. Iya. Gitu. Jadi bagaimana bisa mengembangkan setiap part-part dari Wirusnya kayak bengkel kreasi atau yang lain. Iya. Seperti itu ya, Bel? Iya, begitu. Wow. Ayo. Ya, Tufa mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya. Mungkin untuk bengkel arsitektur bisa dilanjutin oleh Tufa. Oh, kita udah masuk bengkel ya. Ya, jadi sebagai salah satu program kerja IMA, Bengkel Ars itu siapa sih dan apa kontribusinya terhadap IMA Arsitektur FTUI? Jadi Bengkel Kreasi Arsitektur ini adalah wadah usaha dan kerajinan kreatif yang dikelola oleh mahasiswa sarjana arsitektur Universitas Indonesia. Jadi undergraduate gitu ya. Kemudian visi kami itu adalah sebagai Bengkel Ars adalah menjadi wadah usaha yang kompeten, profesional, dan menghasilkan keuntungan. Sedangkan misi kami adalah menawarkan jasa terbaik sesuai permintaan klien, kemudian meningkatkan kemampuan anggota Bengkel Ars dalam kerajinan serta desain, lalu menghasilkan keluaran yang berkualitas dan menguntungkan bagi organisasi, yaitu IMA FTUI itu sendiri. Kemudian Bengkel Kreasi Arsitektur ini tentunya nggak bisa berjalan tanpa orang-orang di belakangnya. Badan penanggung jawab harian kami terdiri dari direktur yaitu Tufa, Publication Farah, Human Resource Development Rasya, Finance saya sendiri, dan sekretarinya adalah Zahra. Kemudian serius ya, Bengkel Kreasi ini ya. Jadi ada struktur organisasinya berarti di dalam situ ya. Iya, benar. Oke.
Ini organigramnya bisa dilihat di sini. Setiap bidang tuh membawahi beberapa staff. Namun juga ada steering committee dari IMA FTUI bidang kewirausahaan yaitu ABIEL yang nantinya akan berkoordinasi dengan direktur serta BPH-BPH lainnya. Oke. Tadi kan udah disebutin ya bidang-bidangnya. Aku mau jelasin dikit tentang tugas per bidang tuh ngapain aja. Jadi bidang pertama tuh publication, relation, and design. Ini bidang ini bertanggung jawab atas seluruh publikasi seperti poster dan desain-desain lainnya di media sosial baik untuk internal maupun eksternal bengkel arsitektur FTUI. Kemudian kalau Human Resource Development itu memiliki data keahlian setiap anggota bengkel serta bertanggung jawab dalam mengadakan workshop internal bagi anggota bengkel atau abeng itu sendiri. Jadi nanti skill mapping dari setiap abeng itu akan dipakai untuk menentukan siapa yang cocok untuk mengerjakan project apa gitu sesuai skillnya. Yang ketiga ada finance. Jadi finance ini bertugas dalam mengontrol peredaran dana serta menentukan harga jasa project dengan kliennya. Pertimbangan dana itu ditentukan oleh tingkat kerumitan, waktu pengerjaan, dan jumlah abeng yang mengerjakan. Yang berhubung bengkel ars ini merupakan salah satu proker IMA, bengkel itu juga berkewajiban untuk memberi keuntungan kepada IMA berupa dana sebanyak sekian persen dari setiap proyek, seperti pada tabel yang di sebelah kanan ini. Jadi di sini ada total biaya material sama gaji abengnya, namun juga ada total jasa yang akan nantinya diberikan ke IMA FTUI serta juga abeng-abeng lain yang tidak mengerjakan proyeknya seperti BPH dan staffnya. Kemudian ada juga presentasi untuk kas bengkel. Menarik ya, jadi betul-betul di Prigat ini abeng seperti apa ya, lembaga usaha gitu ya. Jadi memang akan dijalankan nggak hanya cuma dari segi memberikan kesempatan teman-teman FTUI untuk berkreasi, tapi juga bisa mendapatkan income di dalamnya gitu ya sebenarnya. Iya benar. Jadi uang tambahan ya. Iya lumayan. Menarik nih. Iya lumayan Mbak untuk mahasiswa. Oke, silakan. Nambah skill juga, nambah uang jajan juga. Ya kemudian aku lanjut ya. Yang terakhir adalah sekretari. Ini dia bertugas untuk mengatur arsip, surat-surat pernyataan persetujuan dengan klien, serta inventory lainnya yang dimiliki oleh bengkel arsitektur. Oke. Ya, selanjutnya untuk abeng, anggota bengkel itu akan dijelaskan oleh rekan saya Tupa. Nah, lanjut ke staff-staff bengkel, itu kita namain abeng atau anak bengkel. Jadi, selain punya job desk masing-masing di tiap bidang, staff-staffnya juga jadi abeng untuk ngerjain project. Nah, apa aja sih keuntungan jadi abeng? Yang pertama, pastinya gaji, kesempatan untuk digaji kalau ngerjain project. Dan di akhir juga akan ada sekian persen untuk digaji per setiap projectnya. Makin banyak project, maka makin banyak tambahan uangnya. Terus skill development yang didapat dari ngerjain project, apalagi kan abeng-abeng ini dari 3 angkatan, jadi angkatan bawah juga bisa belajar langsung sama angkatan atasnya. Dan di akhir abeng juga bakal punya sertifikat masing-masing. Lalu bengkel juga ngadain workshop untuk abeng-abeng yang mau ikut belajar skill-skill buat market atau digital. Dan yang terakhir pastinya experience, karena jadi berasa kerja beneran, ketemu klien beneran, dan kerja sebagai satu tim. Jadi bisa punya experience sebelum masuk ke dunia kerja arsitektur yang bakal berhubungan langsung juga sama klien. Berarti udah mulai ngerasain pressure-nya Jam ya, Tupa? Iya. Berarti selain begadang ngerjain tugas, kadang-kadang juga akan begadang ngerjain project gitu ya? Iya, suka ikut bareng-bareng. Sorry, saya akan sedikit tanya deh. Tadi kan segitu strukturalnya gitu ya, organisasinya bengkel kreasi ini. Berarti
Tufa di sini sebagai direktur dan juga Yasina dan teman-teman yang lain, itu total anggota dari bengkel sendiri itu sudah berapa sekarang, Tufa? Dan apakah memang dibatasi itu atau memang sebetulnya sih siapa aja bisa masuk selama dia masih berstatus sebagai mahasiswa FTUI arsitektur? Siapa aja bisa masuk, Mas. Kalau untuk kepengurusan sekarang itu udah ada 25 abeng. 25 abeng. Itu Jadi di luar pengurus ya? enggak, itu bareng sama BPH. Oh, Jadi BPH-nya juga sebagai abeng bisa ngerjain project juga. Semuanya bisa jadi. oke. Oh, menarik ya, berarti dari 25 itu benar-benar bisa dibagi. Jadi kalau ada project masuk itu dibagi per tim atau memang Tufa atau dari tim kepengurusan memilih nih melihat dari anggota-anggota abang ini dia kuatnya di mana ya gitu, apakah dia kuat di desain atau yang lain gitu. Nah, ya ini dijelasin di next slide. Oke, silakan. Nah, gimana sih alur yang ditetapin bengkel waktu menerima proyeknya? Jadi dimulai dari kliennya kan menghubungi bengkel lewat direkturnya yang bertugas jadi kontak person juga, biasanya tuh dari WhatsApp atau langsung telepon nomor yang ada di bio Instagram bengkel. Nah, lalu kliennya ini bisa langsung diskusi mengenai proyeknya, dan kalau proyek 3D nih misalnya, nanti akan ditanya lebih dulu itu berapa skalanya, apakah ada deadline-nya, butuh material apa aja, dan diminta juga bentuk desainnya seperti apa. Nah, kalau untuk proyek 2D-nya juga harus dilihat seberapa detailnya, meskipun dari bengkel sendiri itu udah punya patokan harga untuk setiap jenis 2D, kayak plan itu pasti akan berbeda dengan poster atau undangan dan lain-lain. Nah, tapi setelah itu kita belum bisa langsung kasih harga atau siapa yang ngerjain, karena semua itu harus didiskusiin dulu sama 3 bidang ini, human resource sama finance. Jadi pertama director sama finance itu bakal diskusi mengenai RAB, dihitung dulu material-material yang dipakai, lalu untuk harga jasanya banyak juga yang harus dipertimbangin, kayak lama pengerjaannya, butuh berapa orang sih untuk ngerjain satu project ini, sedetail apa sampai sesusah apa material yang bakal digunakan. Lalu setelah klien menyetujui RAB-nya, nah baru deh bidang human resource itu nyari siapa abeng yang skillnya paling cocok untuk ngerjain project ini, dan bakal dikontak nama-nama yang cocok. Tapi bisa juga dengan cara kedua, yaitu kalau misalnya project ini sekiranya memang bisa dikerjain sama semua abeng, karena semua abeng kan emang udah dites skillnya dari awal. Jadi projectnya itu akan semacam dilelang di grup gitu, jadi siapa cepat siapa dapat rebutan ya. Nah ini menarik nih, tadi Tufa bilang sebelum masuk jadi anggota abeng ada tesnya. Itu tesnya apa aja, Tufa, kalau boleh tahu? Maksudnya dari segi apakah dia jago sketsa atau jago bikin 3D atau apa sih? Ya, jadi waktu registrasi itu langsung dikasih kayak miniatur 3D. Jadi mereka disuruh ngerangkai 3D, jadi kayak apa ya, bentuk kertas fold itu loh, untuk ngerjain bangunan. Jadi betul-betul real market dong gitu ya? Iya, market dari kertas. Ya, mirip kayak Nirmana gitu ya? Iya. Gitu. Untuk lihat skillnya dia rapi gak, atau dia malah lebih ke umum daripada detail. Nanti itu semua akhirnya kita kumpulin data-datanya untuk jadi skill mapping si human resource. Sejauh ini dari angkatan Tufa gitu, pengalaman angkatan Tufa, ketertarikan teman-teman mahasiswa FTUI untuk masuk sebagai anggota abeng gitu cukup banyak gitu. Sampai akhirnya mungkin memang harus ada requirement tertentu gitu. Iya, lumayan cukup banyak sih, Mas. Jadinya kalau mau masuk itu harus dicek dulu syarat-syaratnya, diwawancara dulu,
3D-nya juga dicek dulu rapinya. Berarti selain skill ditanya juga kuat begadang nggak ya gitu ya. Nah, mungkin ditanya kalau online ini rumahnya di mana, jadi bisa ngerjain apa. Bareng, soalnya kan kalau kerjain market harus kerjain bareng ya, jadi mungkin yang bareng-bareng mungkin yang deketan rumahnya atau yang gimana gitu. Terus juga paling tesnya juga untuk ngejaga kualitas dari si bengkel itu sendiri sih, jadi nggak sembarangan juga bisa masuk bengkel, jadi yang benar-benar bisa handcraft skillsnya oke lah gitu, jadi itu yang bisa masuk ke bengkel. Sama yang terpenting komitmen mereka ya, Abel. Iya sih, ya Mas harus komit sih, emang makanya kita juga ada wawancara dulu juga. Wah, keren. Nah ini mungkin silahkan tuh Pak slide selanjutnya, tapi mungkin slide selanjutnya bisa menjawab pertanyaan saya. Saya tuh penasaran, di sini kan ARO-nya ada klien, terus director, human resource, sama finance gitu ya. Saya penasaran si klien-kliennya Abeng ini tuh tahu Abeng dari mana gitu. Pertama kan bengkel ini disoundingnya dari IG. Terus kita juga sempat buat ngeiklanin di ads IG ke universitas, ke anak-anak universitas di Indonesia. Terus kebanyakan juga lewat mulut dari mulut gitu sih Mas. Jadi misalnya ke fakultas sebelah, fakultas sipil, jurusan sipil, fakultas FKM, atau bahkan universitas di dekat-dekat UI kayak Universitas Gunadarma, itu juga pernah pesan di bengkel. Nah kalau konteksnya di luar mahasiswa gitu ya, mungkin konteksnya mungkin bengkel sudah pernah bekerja sama dengan sebuah konsultan arsitek atau studi arsitek, atau mungkin kategori lain di industri konstruksi kita, itu pernah dapat yang seperti itu tuh, Pak? Iya, waktu itu sempat dapat dari UAS kita, itu karena jadi cutting kita anak arsitektur juga itu intern di situ, jadi dia nawarin lah bisa nih ngerjain bengkel, nyediain jasa market di sini. Akhirnya pas kitanya pesan di kita pernah. Wah, menarik. Oke, silakan. Mungkin di slide ini coba mau ada yang dijelaskan. Jadi setelah RAB-nya disetujuin nih, di approval sama kliennya, terus kliennya harus ngasih DP awal dulu sebesar 50% ke bengkel dan baru bisa mulai proses pengerjaannya. Nah, jadi di sini direkturnya akan jelasin seluruh proyek ke kontaknya ini, bakal ngawasin langsung kerja abeng. Jadinya dia bisa ngawasin kayak abengnya gak ngerjain tepat waktu, atau ada satu orang nih yang gak kerja. Jadi kontaknya ini harus di luar dari tim abeng, tim yang ngerjain. Sedangkan direkturnya itu akan tetap supervise secara nggak langsung, kayak misalnya kalau di online nih bakal dikasih progres di lewat grup. Lalu untuk ngurangin miskom juga, jadinya klien sama abengnya bisa langsung diskusi bareng di grup-grup. Oh, jadi klien itu tidak harus melalui direktur dulu, tapi bisa langsung ke tim abengnya yang mengerjain proyek itu gitu ya? Iya, tapi di grup, jadi tetap disupervise sama direktur. Sejauh ini pengalaman yang paling mengesankan gitu ya, atau yang paling challenging tuh waktu ngerjain apa tuh Pak? Kalau saya sendiri itu waktu ngerjain market yang sering ada di mall-mall itu loh Mas, yang market yang ada di etalase. Nah, itu di situ kita disuruh perbaikin marketnya, dan itu lumayan besar. Nanti bakal dijelasin abis ini sih Mas. Oke. Silakan. Mungkin bisa next mulai ke project-project kita. Next. Nah, project yang paling sering dikerjain bengkel itu pastinya market 3D kan. Dan bentuknya itu macam-macam banget, kayak yang ada di foto ini. Bengkel pernah ngerjain market jembatan dengan macam-macam strukturnya. Terus juga market jembatan ini datangnya dari jurusan sebelah, jurusan sipil. Jadinya anak-anak bengkel juga sekaligus belajar tentang struktur. Nah, terus pernah juga dapat pesanan dari Fakultas Kedokteran ini. Jadi waktu itu mereka punya tugas untuk desain rumah sakit, dan bengkelnya ngerealisasiin market 3D-nya.
Jadi memang proyek-proyeknya ini terbuka untuk siapapun, gak harus arsitektur aja atau bangunan aja. Jadi kami juga selalu sounding bukan hanya ke anak arsitektur, tapi benar-benar ke siapapun. Nah, kalau boleh tahu tuh Fah, material yang digunakan di market ini apa sih yang digunakan? Nah itu tergantung kliennya request apa, tapi karena kita anak arsitektur biasanya pakai birmetikan atau cardboard, itu jadi kita nawarin pakai material itu dulu. Jadi kalau misalnya market arsitektur itu kan emang udah tugas kita sehari-hari nih, ya udah terbiasa lah ngerjain market arsitektur. Jadi bengkel udah lumayan sering dipercayain untuk ngerjain project market arsitektur kayak di gambar-gambar di kanan. Oh, oke. Oh, jadi ini market-market yang sudah pernah dibuat oleh Bengkel Kreasi ya? Berarti masih ada lagi di next slide. Nah, bengkel juga pernah dapat project dari studio-studio arsitektur atau event-event dari UI, bahkan kayak market TOH ini atau teknik open house, yaitu event yang diadain untuk calon mahasiswa baru. Terus ada juga ini market flyover Lenteng Agung dengan skala 1:100. Jadi market ini tuh untuk ngegambarin gimana kawasan sekitar flyover di Lenteng Agung itu, dan di situ ada satu flyover lagi. Jadi dari market ini bisa kelihatan gimana dua flyover itu berhubungan. Dan kalau nggak salah juga flyovernya udah dibangun di Lenteng Agung sekarang. Jadi flyover yang dari istilahnya apa sih, kapal kuda itu ya, yang putaran itu, yang di Lenteng Agung itu, berarti itu ada apa namanya, ada Bengkel Kreasi, teman-teman Bengkel Kreasi juga di situ ada ininya ya, apa namanya? Iya, ikut bantu di situ ya. Kerjain marketnya untuk gambaran. Oke, berarti waktu itu yang untuk project flyover itu dari konsultan kamu? Setahu saya iya, soalnya saya kurang tahu ini soalnya udah lama gitu sih Mas. Bukan di tahun ini, tapi ya bakal beneran dibuat si flyover ini. Okay. Biasanya Ufah, kalau untuk pengerjaan si market ini paling lama berapa hari dan mungkin paling cepat berapa hari, dan biasanya berapa orang yang terlibat di satu market project? Kalau untuk satu market seperti ini biasanya 3-4 orang tergantung detailnya. Kalau ternyata besar dan detail banget itu bisa sampai 4-5 orang. Oke. Dan lama pengerjaannya juga itu kita bisa nyesuaiin request dari kliennya, tapi asal jangan terlalu cepat kayak 3 hari. Paling mungkin butuh 1 minggu gitu. 1 minggu. Nah, berarti saya jadi penasaran deh, kalau seperti itu biasanya mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah berprofesi sebagai arsitek, kita tahu bersama pada saat sudah menghandle klien itu kadang-kadang kan banyak revisi atau yang lain gitu. Itu dari Bengkel Kreasi sendiri mempunyai batasan itu nggak? Atau mungkin dari awal sudah disampaikan, oke Pak, untuk project skala sekian dengan desain seperti ini kita berikan revisi sekian kali dan waktunya sekian lama. Di awal atau memang sudah ada penyampaian seperti itu tuh Pak? Jadi di awal banget kita ngerjain market itu bakal ada surat yang perjanjian yang isinya tuh ngejelasin semuanya, ada 17 pasal kalau salah. Dan itu udah ngatur semuanya dari perjanjian awal, dan itu bertanda tangan materai. Jadi udah disepakatin kapan waktu revisinya, dan revisinya itu gak boleh mengubah atau mengganti 40% dari aset keseluruhan. Jadi gak bisa seenaknya minta revisi. Terus juga kalau mau nambah lagi revisinya itu bisa konsekuensi ada denda 50% dari harga keseluruhan. Ada etosnya ya gitu ya. Selain ngatur revisi juga ngatur kayak misalnya kalau project 2D berarti outputnya itu JPG dan PNG aja, nggak bisa minta file AI-nya misalnya gitu.
semua diatur di pasal itu. Berarti ada perbedaan dong ya, kalau misalnya marketnya bentuk 2D atau 3D, berapa lama pengerjaannya? Biasanya kalau untuk sebuah desain market 2D itu biasanya berapa lama, atau 3D itu berapa lama biasanya tuh? Kalau digital 2D itu sekitar 5 hari sampai 1 minggu. Kalau market 1 minggu ke atas biasanya. Menarik nih. Wah, ini bagi mungkin teman-teman atau baik ibu yang hadir, bisa bengkel kreasi bisa jadi pertimbangan nih. Mungkin lagi timnya sibuk ya, Zah, begitu. Betul. Bisa hubungin Tufa atau Yasvina di sini, atau Abel. Ya ini Kita dong. Ya ini abisnya juga ada contoh market yang dikerjain untuk studio arsitektur. Nah, ini market sepat ini proyek kerja sama bengkel dengan BE studio arsitek. Jadi skalanya 1:100. Nah, terus material utamanya itu kayu balsa, jadinya kualitasnya juga super fine. Jadi kualitas market di bengkel tuh bisa request dari kliennya, kayak misalnya perlu detail dan joints tuh kelihatan, maka harganya juga akan berbeda. Terus apa sih bedanya super fine dan kualitas yang fine aja? Nah, perbedaannya tuh dari detail sama joinnya ini. Kayak misalnya detail-detail dari pas secondary skin-nya itu bakal kelihatan tangganya, jalan-jalannya, dan kelihatan juga join antar material-materialnya. Jadi kalau super fine juga bengkel akan kasih jaminan, kayak misalnya gak akan ada bekas lem atau bekas cutter. Jadi dari bengkelnya juga bakalan milih abeng yang udah berpengalaman untuk ngerjain market ini. Berarti ketika teman-teman bengkel ketemu klien itu langsung ditawarkan, ini loh ada misalnya ada 3 klasifikasi levelnya gitu. Yang ini yang super fine, ini fine, terus ini dengan super fine dengan harga sekian, fine dengan harga sekian. Jadi seperti itu gitu, atau kita nanya ke kliennya sendiri maunya seperti apa kualitas marketnya gitu. Kita nggak langsung kasih tahu nih ada 3 kualitas sih, tapi kita lihat dulu ini ternyata dia mintanya detailnya kelihatan nih, jadi ini harus super fine namanya. Terus kalau misalnya bentuk 3D-nya itu gede, skalanya besar, itu kan nggak mungkin detail-detail banget, jadi itu fine aja. Jadi nanti pada saat diskusi awal gitu, atau pada saat sudah mulai diskusi dengan klien, Tufa, Yasvina atau Abel akan melihat nih. Berarti mengarah dari pada saat penyampaian si klien, berarti ngarahnya kemana nih? Apakah lebih ke yang standar aja, atau yang mungkin memang yang detail banget, apa tadi namanya? Fine. Super fine. Jadi ada super fine, ada fine, sama enggak? Standar. Standar, fine. Tapi biasanya kita ngambil harga fine. Terus berarti juga tingkat-tingkatan itu berarti terlihat berdasarkan kedetailan berarti ya, supaya. Makanya kita harus lihat dulu desainnya. Nah, selain itu bengkel juga buka laser cut, jasa laser cut, karena kayak dilakuin di market ini. Karena sebagai mahasiswa arsitektur di UI kan kita punya akses untuk pakai alat-alat laser cut nih. Jadi kenapa nggak dimanfaatin juga gitu. Jadi sekalian abeng-abengnya juga belajar pengoperasiannya. Oh, berarti dari fakultas juga membolehkan fasilitas kampus untuk memanfaatkan abeng ini? Iya, tapi harga Keren untuk dong. eksternal sama harga untuk mahasiswa beda sih. Oh iya dong. Pasti dong. Ya. Oke. Tapi berarti ini ya, dan berarti dari fakultas pun biasanya sangat mendukung bengkel kreasi ini ya tuh saya. Sampai fasilitas dari kampus pun boleh digunakan gitu ya. Iya, bakal diawasin terus juga. Wow, keren. Oke, silakan. Bisa next. Nah, terus selain market, bengkel juga pernah ngerjain project kayak ini letterbox untuk Afra Kids dan bahkan installation. Jadi waktu itu kita pernah buat gate untuk event anak Universitas Tarumanegara. Dan dua-duanya tuh dengan kualitas fine, jadi bisa dilihat perbedaan detail fine sama super fine yang tadi. Karena dua project ini kan skalanya juga gede.
Yang ini bahkan yang gate ini bahkan 6 kali 6 kali 21 meter, termasuk proyek yang lumayan besar yang pernah dikerjain bengkel. Wow. Wow. Nah, lanjut ke proyek yang kita kerjain di kepengurusan tahun ini. Ini proyek Pasar Sawangan. Ini adalah proyek pertama di Kepengur dari Universitas Gunadarma. Jadi waktu itu dia dikasih tahu sama temennya yang anak Ars UI tentang bengkel, dan akhirnya ikut mesen jasa di bengkel. Skalanya itu 1:50 dan site-nya itu juga perlu dibuat. Jadi untuk ngerjain proyek segini ini diselesain dalam waktu 10 hari. Jadi waktu itu ada deadline. Dan proyek ini dibutuhin 3 orang untuk kerja. Next, ini ada proyek yang masih ongoing sampai sekarang. Ada proyek market kawasan sebanyak 3 buah. Kliennya itu yang dari saya ceritain tadi waskita, dari kakak tingkat kami yang intern di sana. Nah, terus selain laser cut, kita juga nawarin jasa 3D printing. Nah, ini tuh contoh dari hasil 3D printing kami, karena alatnya juga ada di departemen kami. Karena kan kalau 3D printing lumayan susah di Indonesia untuk nyari jasa 3D printing. Jadi lumayan nih bengkel bisa manfaatin akses 3D printing kita. Nah, mungkin saya sedikit mau ngebahas tentang yang market dari proyek di waskita ini. Berarti ini salah satu proyeknya waskita yang memang diminta bantuan ke bengkel kreasi ya, Tufa? Iya. Boleh cerita nggak sih, Tufa, ini kawasannya itu kawasan ini atau residensial ya? Ini kayak buat desain pabrik gitu, Mas. Jadi bengkel bakal ngebuat ada 3 output market, dan ketiganya itu beda-beda layout gitu, tapi mirip-mirip. Jadi intern cutting kita ini nawarin 3 layout yang berbeda untuk dikasih ke waskita dalam bentuk market dari bengkel. Oh, ini berapa lama nih pekerjaannya? Dari proses awal sampai saat ini, sekarang kan masih progres ya? Iya, ini masih udah ongoing. Berapa lama? Ini udah 2 minggu. Udah mau 2 minggu, Mas. Ini 3D printingnya pakai material resin. Jadi bentuk marketnya ini super fine juga, sama kayak market tadi. Wow. Nah, ini targetnya selesai kapan? Coba yang diberikan oleh klien. Saya lupa, kalau nggak salah 1 bulan. Oh. Nah, ini kan marketnya gede banget, terus udah langsung satu sama meja. Nah, jadi yang untuk project ini kita langsung ngerjain di gedungnya. Ini project 3D miniatur The Energy Building yang baru banget selesai. Sorry, Berarti untuk mengerjakannya di langsung gitu kliennya. Maksudnya berarti kan ini tadi proses pekerjaan kan sekitar seminggu, 1 bulan lah anggap gitu. Jadi teman-teman abang di sana gitu. Iya. Atau misalnya ada beberapa part yang dikerjakan di workshop, habis itu dibawa ke sana atau full di sana. Kalau market ini itu jadi kan mulai awalnya itu di tahun kemarin, dan ini tuh agak ribet. Awalnya tuh agak ribet sama perizinan, surat perizinan. Ngurus surat perizinan sendiri itu udah 1 bulanan. Terus ternyata ngerjainnya cuma bisa di waktu Sabtu Minggu, gak bisa hari kerja. Nah, jadinya seharusnya tuh cuma butuh 7 hari, tapi karena cuma bisa Sabtu Minggu, jadi ini 1 bulan ngerjainnya total. Dan berarti itu silakan. Itu kebanyakan langsung, ini kan cuman memperbaiki kan, ini sebenarnya bukan benar-benar buat, ini cuman memperbaiki dan ngecat atau ngelapisin varnish gitu, jadinya langsung di tempat itu. Mungkin bagian-bagiannya ya ini cuman repair, mungkin bagian yang hilang itu baru dicicil dari rumah sendiri. Gitu. Berarti maksudnya kan bengkel juga bisa menerima pengerjaan on-site gitu ya, langsung gitu ya di site-nya. Berarti ada perbedaan nggak sih dari
jasa yang ditawarin. Dari harganya Ya, ini betul. konsekuensinya harus mereka nyediain dana transport gitu ke Oh, kita. Oh. Tapi ada seperti itu selain mungkin energy building ini, tuh, Pak. Kenapa Kak? Ada request atau requirement seperti itu selain di project di energy building ini? Kalau untuk sampai sekarang baru ini setahu saya, baru di Oh, energy ya, building. ya. Oke. Mm-mm. Tadi Jadi- Tufa sempat sounding sedikit perizinan. Maksudnya perizinan itu perizinan dari gedungnya atau dari mananya Tufa waktu itu? Karena ini kan gedung The Energy Building yang ada di SCBD, jadi gedungnya tuh punya keamanan tinggi, jadi lumayan ribet waktu itu ngurusin surat masuk materialnya apa aja. Terus waktu itu kan kita dari bengkel juga nyewa tukang untuk lepas pasang kaca etalase ini, karena kalau kita sendiri agak takut pecah atau gimana. Jadinya itu juga diurus dulu izin tukangnya, terus izin ke satpamnya gitu. Berarti selama semingguan berasa jadi mas-mas mbak SCBD ya pada saat itu. Iya. Mm-mm. Oke, silakan. Nah, terus ini material-material di market ini kan sebenarnya bukan material yang sering digunain di arsitektur, kayak misalnya birmet atau mentok-mentok kayu balsa kan kalau kita. Nah, ternyata di sini materialnya tuh langsung besi, aluminium plates gitu-gitu, atau akrilik. Nah, jadinya materialnya juga di-treat beda, jadi kita sekaligus belajar juga nih, kalau material ini ternyata dibersihinnya harus misalnya pakai alkohol biar bersih banget, terus nanti dilapisin lagi pakai varnish oil biar kinclong gitu. Boleh tahu nggak kita yang repair market energy building ini itu bagian mana aja ya waktu itu yang di repair? Ini kan marketnya udah lama banget, 20 tahunan. Jadi semua marketnya tuh debuan banget, jadi kita ngecat ulang semua yang udah kusam-kusam warnanya. Terus banyak banget kanopi kecil-kecil gitu yang udah hancur, udah hilang. Terus railing tangganya juga udah hilang. Jadi lebih ke detail-detailnya gitu sih, Mas. Sama pohon-pohon, rumput-rumputnya itu dicat ulang biar lebih kelihatan warna. Ini ada foto before afternya. Beforenya tuh kelihatan kusam banget, pas udah after jadi udah bersih semua. Dan kemarin juga pihak The Energy Building-nya udah puas sama hasilnya karena kelihatan banget before afternya gimana. Dan malah ini mau pesen lagi satu project di bengkel. Wah, congrats. Bapak Ibu Energy Building-nya nonton acara kita biar nanti bisa nambah lagi. Nah, lalu ke project 2D-nya yang udah bengkel kerjain tuh jenis-jenisnya nggak terbatas cuman architectural drawing aja, tapi juga bisa scrapbook atau bahkan undangan pernikahan kayak ini. Oke. Nah, tapi untuk project 2D ini agak tricky, jadi kliennya itu nggak bisa expect kita untuk ngedesain. Jadi bengkel cuman untuk ngerealisasiin apa yang udah ada di pikiran kliennya. Jadi harus udah ada gambaran kasarnya lah istilahnya. Karena kalau ngedesain atau ikut mikirin gimana cara ngekomunikasiin gambarnya, itu kan kayak dikerjain sama ilustrator atau pembuat logo gitu, itu kan harganya bakal jauh dari yang bengkel tawarkan. Jadi maksudnya bengkel juga ngerti gitu loh, dan apresiasi jasa desain lain. Jadi kita nggak mau ngebuat harga jasa desain jadi anjlok. Ini desainnya harus udah dipikirin dari klien. Nah, bengkel juga dan banner, salah satunya ini untuk PKM dari anak FMIPA UI. Lalu stiker-stiker kemasan untuk bisnis juga kayak di samping kanan, itu juga bengkel pernah kerjain. Project dari Unigadis ini project yang juga baru banget kami selesain, dan ini dibuat untuk bisnis keripik waktu itu. Jadi dia diminta untuk dibuatin stiker untuk 9 rasa keripiknya.
tapi logo dan maskotnya itu udah ada dari kliennya cuma minta tambahan aset untuk tiap rasa-rasanya, kayak ini rasa ikan, rasa ayam, bentuk ayam gitu. Berarti ini desain dan layoutnya dari bengkel kreasi. Layoutnya itu udah digambar kasar gitu sama kliennya, harus udah ada gambaran kasar. Untuk project 2D ini mungkin bengkel bakalan lebih strict untuk menghindari hal-hal buruk kayak kesalahpahaman klien atau dicuri dan lain-lain. Jadi semua peraturan dari hasil output, lama pengerjaan, revisi, denda kalau nggak selesai atau denda kalau nggak dibayar itu bakal disepakatin dari awal pakai tanda tangan di atas materai yang 17 pasal tadi. Itu juga bakal diberlakuin untuk project 3D. Terus setiap ngasih progress ke klien juga bakal dikasih stempel bengkel dulu, jadi dia nggak bisa langsung nyuri asal ambil gitu. Mungkin sekian pemaparan dari bengkel kreasi arsitektur ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalau ada yang tertarik pesan atau mungkin nanti butuh jasa bengkel, bisa di-follow dulu nih Instagram kami di @bengkelars.co. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, keren. Berarti teman-teman yang butuh jasa dari bengkel kreasi bisa follow di Instagramnya bengkelars.co ya. Mungkin saya tanya di part bagian yang mendesain sebuah market gitu ya. Itu ada range itu nggak sih biaya yang biasa harus dikeluarkan gitu? Atau mungkin harus diskusi dulu karena melihat dari kesulitannya, request desainnya atau mungkin kedetailannya kayak gitu tuh Pak. Ya pertama kan ditanya dulu ke detailannya, terus nanti kita dari bengkel analisis sendiri kayak ternyata ini detail banget nih, jadi butuh super fine atau fine dan materialnya yang cocok apa, nanti kita baru tawarin RAB ini mau pakai material ini gak, harganya segini dan jasanya segini. Terus untuk harga jasanya juga dari bengkel sendiri udah ada harga patokan segimananya, tapi kita nggak mau ngasih itu untuk patokan, misalnya kita tetap mau lihat dulu detailnya kayak gimana, tapi seenggaknya nggak kurang dari patokan yang kita tetapin dari awal. Dan skala juga mempengaruhi ya berarti ya? Skala juga, kalau skalanya makin besar berarti kan detailnya makin kelihatan, lebih detailnya lebih susah. Nah mungkin mungkin Mbak Ziza dulu. Tadi saya banyak nanya nih kayaknya. Oke. Soalnya seru banget nih. Itu selalu bentrok. Oke, baik. Saya mau nanya ke Yasvina nih sebagai bendahara di bengkel kreasi. Nah, kira-kira sejauh ini, maksudnya persentasenya seberapa besar sih profit yang didapetin dari teman-teman bengkel ini? Menurut aku, kalau profit yang terbesar tentu aja akan diberikan kepada abang yang ngerjain, karena kan ya mereka yang udah susah payah gitu ngerjain marketnya atau desain-desainnya. Namun kalau untuk profit yang untuk selain abang itu, yang terbesar paling ke BPH-nya, namun ke staffnya ada cuma agak lebih sedikit, namun nggak beda banyak banget gitu. Terus itu juga profitnya kan tergantung profit untuk selain abang yang ngerjain itu tergantung sama banyaknya proyek yang dikerjain pada tahun kepengurusan tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam tahun itu sedikit kliennya, ya dapatnya juga sedikit gitu, dan sebaliknya gitu sih Mbak. Oh oke. Nah tadi kan sempat Tufa juga bilang kayak proyek yang di Waskita dapat informasi dari dari cuttingnya, kakak kelasnya ya kan. Nah kalau untuk bengkel sendiri approaching ke kliennya itu biasanya langsung approach ke teman-teman atau misalkan ada acara biar sekalian promosi, atau hanya menunggu informasi dari kakak kelasnya. Kan kita ada bidang publikasi yang itu. Jadi bidang publikasinya bakal selalu cari cara untuk
gimana ngepublikasiin bengkelnya ini. Oke. Biasanya karena target kita juga biasanya orang-orang yang sering main IG, jadinya lewat ads IG waktu itu pernah. Terus juga kalau event-event IMA kayak misalnya grand opening IMA itu juga pernah bengkel ikut presentasi dan jelasin, sekaligus nyari anak-anak, nyari abeng untuk ikut ke bengkel. Oke, menarik. Oke, mungkin ini sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Mbak Liza, saya ada pertanyaan terakhir. Okay. Nah, mungkin boleh misalnya di sini ada yang ex anak bengkel atau seniornya dari TUPA memberikan sedikit tanggapan. Saya pengen tanya gitu. Mungkin kalau TUPA, Yaskina dan Abel ini kan masih menjadi menjadi masuk ke dalam kepengurusan ya gitu. Tapi saya tanya-tanya setelah dalam tanda kutip lulus atau tidak menjadi anggota bengkel kreasi ini, sebetulnya apa aja sih yang didapat? Nah di sini sudah ada Sherin. Nah ini Sherin bilangnya salah satu mantan director. Mantan direkturnya seniornya Tufa, Yastina dan Abel ya. Nah, halo Sherin. Halo Mas Bayu. Ya, kayaknya Sherin lagi sambil bergerak kayaknya. Oke, tapi nggak apa-apa. Sambil jalan nih goyang-goyang, maaf ya. Sherin, aku mau tanya dong, dari pengalaman Sherin pada saat menjadi pengurus atau anggota di bengkel kreasi ini, sebetulnya akhirnya apa sih manfaat yang Sherin dapat gitu? Sebelumnya saya mau ngasih tahu aja kalau saya tuh udah jadi anggota bengkel 3 tahun. Dari pertama baru masuk arsitektur tuh udah kayak tertarik banget sama bengkel. Jadi waktu pertama masuk itu kan beneran di tes gitu-gitu ya. Itu deg-degan banget karena waktu zaman aku pertama masuk itu tesnya ada yang gak dapet slot gitu buat jadi abeng. Jadi kadang suka deg-degan gitu. Berarti jadi nggak semua ya? Ya, berarti berapa yang diterima untuk masuk ke kuota si abeng itu berarti cuma sedikit dong ya, nggak bisa semua orang tinggal daftar langsung masuk gitu? Ya jadi waktu tahun 2019 berarti itu ya, waktu saya baru masuk itu berarti itu kepengurusan bengkel kakak tingkat saya gitu. Nah itu saya waktu jadi anggota pas mau masuk yang daftar tuh katanya sampai 30 sampai 40 gitu. Jadi dia membatasi cuma 25 misalnya gitu. Nah, itu kan berarti banyak yang gugur. Jadi saya tuh agak deg-degan aja waktu ngerjain tesnya itu. Nah, untungnya sih masuk ya. Kalau nggak masuk sedih juga. Ya, dan di tahun itu tuh kita banyak banget ada workshop dan sebagainya. Sampai waktu saya jadi director itu, saya merasa saya udah paham betul tentang cara memaket, cara menghitung RAB dan sebagainya. Jadi dari kepengurusan. Jadi saat saya jadi ketua bengkel itu, saya udah ngerti tentang kepengurusan bengkelnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang dari awal tuh di tes itu beneran untuk mengetahui skill gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi dari skill itu beneran terasa gitu dari bengkel sendiri. Nah berarti yang Sherin rasakan setelah kalau anggota itu apakah bisa sampai seterusnya Tufa, atau mungkin pada saat seperti Sherin gitu lulus sudah mau lulus ataupun sudah tidak harus berpindah ke juniornya, itu apakah tetap menjadi anggota gitu? Yang bisa ikut bengkel itu kan anak tahun 1, 2, sama 3. Jadi yang jadi pengurusnya itu bakalan anak tahun kedua. Terus yang jadi senior, misalnya yang udah berpengalaman lah, itu anak tahun ketiga. Jadi anak tahun ketiganya tuh biasanya diambil dari abeng-abeng yang tahun kemarin. Jadi udah bisa langsung masuk dengan
syarat ngasih portofolio. Nah, kalau untuk keanggotaan, apakah selama dia masih berstatus mahasiswa FTUI itu masih anggota, atau memang kalau sudah melewati masa nyadia gitu, misalnya ke tingkat-tingkat akhir, statusnya juga udah menjadi istilahnya jadi warga sipil FTUI lagi gitu ya, bukan dia jadi anak bengkel lagi. Iya, yang udah tahun keempat itu udah jadi warga Departemen Arsitektur aja. Oh. Tapi sebelumnya bakal dikasih sertifikat kan untuk ngebuktiin kalau dia pernah jadi pengurus bengkel. Oh, wah. Nah ini saya pengen nanya terakhir sih ke Sherin. Jadi pengalaman apa yang didapat selama menjadi anggota bengkel dan juga kepengurusan bengkel, akhirnya apa Sher? Dan yang dirasakan saat ini apakah ternyata benar-benar bermanfaat gitu pada saat ingin masuk ke dunia profesi nanti gitu ya Sher? Sebenarnya kalau untuk masuk ke dunia profesi nanti yang lebih cenderung menjadi kayak lebih ke bagian ke ngobrol sama klien, kita ada revisi dengan klien dan maksudnya berdiskusi dengan klien itu benar-benar bisa ngebantu buat kita nanti saat kita udah mau jadi profesi arsitektur gitu misalnya. Mau bilang terima kasih atas perhatiannya selama presentasi kamu ini. Sama bisa juga untuk kerja sama bengkel, kalau mau bisa langsung hubungin yang ada nomor teleponnya ada di Instagram. Mungkin itu aja. Oke, mungkin Tufa atau Abel atau ya Vina bisa tulis di kolom chat kalau ingin menghubungi bengkel kreasi bisa kemana aja, tadi Instagram atau mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi, boleh ditulis di kolom chat ya. Betul. Gitu. Mungkin dari akun Instagramnya apa kan belum ditulis. Tuh, boleh ditulis dulu akun Instagramnya apa? Atau mau di-share lagi di slide terakhir itu ada kalau nggak salah. Ya, betul. Silakan kalau mau share screen kita kasih kesempatan. Jadi teman-teman bisa Share langsung capture. Oke, thank you Abel. Oke, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa yang ingin memanfaatkan jasa dari teman-teman Bengkel Arsitektur bisa langsung ke Instagramnya Bengkel Arsitektur di bengkelars.co. Seperti itu. Pro with Katalog Pro.